Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya mendapat tamu orang Jerman yang tinggal di Bali. Dia sering memakai Jeep Land Rover dan hobinya sama dengan saya. Dia mau berpindah dari Bali ke Aceh, ke daerah Singkil, pulau kecil untuk wisata. Dia sudah mulai membangun rumah di sana dan dia membawa seluruh bagasinya di mobilnya, dibawa ke arah Aceh dan transit di Pemalang, di paroki saya, menginap 1 malam. Dan dia membawa anjing 2, saudara-saudari yang terkasih. Bayangkan, dengan mobil Land Rover tahun 61, dia pergi dari Bali menuju ke Aceh. Mungkin katanya bisa 5 hari, apalagi tidak pakai AC sehingga jalannya kebanyakan malam kalau siang panas sekali. Dan masih membawa 2 anjing, selain bagasi yang di atasnya, rooftopnya itu penuh. Dia juga membawa peluit seperti ini. Kemarin karena anjingnya seharian di dalam mobil, itu mungkin anjingnya mulai bosen, capek. Dia minta jalan-jalan yang luas. Maka saya mengantar dia dan anjingnya itu dilepas di hutan. Dan hutan di daerah Pemalang, di Penggarit, hutan jati. Dan hutan itu rupanya sungguh-sungguh membuat 2 anjing itu senang sekali. Orang pada khawatir, jangan-jangan hilang, nanti tidak pulang kalau sudah lari ke sana kemari. Hutan itu luas sekali, memang hutannya luas dan masih lumayan lebat. Tapi saudara-saudari yang terkasih, rupanya anjing itu sudah dilatih oleh empunya anjing itu. Kalau jauh tidak kelihatan, langsung ditiup peluit. Langsung anjingnya lari semua mendekati karena sudah apal itu peluit bosnya. Jadi bosnya tidak takut anjing itu hilang karena begitu tidak kelihatan langsung mereka lari ke terbirit-birit untuk mendekati mencari bosnya itu. Loyo ini. Kemudian akhirnya semuanya anjing berkumpul lagi, dimasukkan dalam mobil dan kita pulang setelah anjing itu cukup untuk olahraga, capek di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika anjing itu sudah melenceng jauh dari pandangan tuannya, maka anjing itu ditiup, di warning, dia akan balik lagi karena sudah hafal. Kalau sudah jauh lagi supaya nggak hilang, ditiup lagi, di warning, dan akhirnya anjing itu kembali. Warning, peringatan, ini menjadi tanda anjing itu supaya kembali ke relnya lagi, kembali ke jalurnya lagi, tidak sembarangan jalurnya, nanti bisa hilang dan tidak selamat. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang warning. Dikatakan bahwa kamu harus mengingatkan saudaramu kalau ada saudaramu yang bersalah. Dia harus diperingatkan, dan kalau dia bertobat maka harus kamu terima. Bahkan ketika dia buat kesalahan 7 kali sehari dan bertobat 7 kali sehari, minta maaf kepadamu 7 kali sehari, kamu harus memaafkannya. Itu ditempatkan dalam konteks bahwa Yesus mengatakan, jadi dalam Injil hari ini ada 3 bagian. Yang pertama, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Pasti akan ada penyesatan. Tetapi kalau ada penyesatan, celakalah orang yang menyesatkan itu. Dan yang kedua, kalau ada yang tersesat di antara kamu dan minta maaf, kamu harus memaafkannya. Kalau dia belum sadar, kamu harus memberi warning, peringatan, kembali ke jalurnya lagi. Tapi kalau dia minta maaf, ampunilah dia. Dan yang ketiga, kadang orang tidak paham
tentang warning, peringatan Tuhan. Tuhan, tambahkanlah saya iman, kami iman. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, yaitu kecil sekali, maka kamu bisa mengatakan pohon itu, tercabutlah dan tertanamlah ke dalam laut. Itu pun terjadi. Itulah iman yang mendalam. Berani menegur, berani memberi warning kepada orang lain, tetapi juga ketika di warning diterima, tidak emosi, tidak reject, tidak melawan, tetapi kita terima semua dengan tulus. Dan ingat, pasti akan ada penyesatan. Pasti akan ada saat-saat di mana kita merasa goyah, tidak yakin, dan kita dikuatkan oleh orang-orang yang menyesatkan supaya semakin goyah, semakin goyah, semakin goyah. Dan sisi lain kita di-warning. Ketika kita mendapatkan iman, kita akan menerima warning itu dengan besar hati. Dan kalau kita melihat saudara kita yang juga seperti itu, kita diberi iman untuk berani memberi warning, peringatan 4 mata secara dewasa dan bijaksana, supaya orang itu pun akhirnya kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, saya termasuk orang yang jarang serius, orang yang selalu bercanda. Kadang-kadang suasana serius pun saya bercanda, sehingga orang-orang kadang tidak suka juga dengan saya. Walaupun bercanda-bercanda itu menyenangkan, tetapi kadang-kadang ketika bicara hal serius, kita masuk dengan candaan, orang bisa jengkel dan marah. Dan ini pernah terjadi dalam diri saya. Saya bercanda, saya mentertawakan nasib orang. Saya kadang-kadang ketika membahas teman yang serius atau masalah-masalah yang harus dipecahkan, saya menanggapinya dengan plesetan dan bercanda. Dan ada orang yang kemudian tidak suka. Tetapi orang itu ragu-ragu ingin menyampaikan ke saya pendapatnya. Jadi orang itu merasa jengkel, tetapi kemudian mau ngomong dengan saya, takut nanti menyakiti saya, membuat saya marah, dan kemudian tidak akan terjadi warning itu. Saudara-saudari yang terkasih, memang Romo itu dulu tidak terlalu dekat dengan saya. Tetapi suatu saat mungkin dia tidak tahan. Dia mengajak saya bicara dan serius mengatakan bahwa kenapa saya tidak pernah serius? Kenapa menghadapi masalah yang serius, yang harus dipecahkan dengan serius, saya masih bercanda saja? Kemudian saya merasa dek. Oh iya, mungkin ada orang yang tidak suka dalam kondisi serius saya masih tetap bercanda. Tetapi ada juga yang tetap suka karena supaya tidak sepaneng, tidak stres. Tetapi saya harus menyadari ini, bahwa ada yang tidak serius, ada yang tidak suka dengan suasana yang tidak serius ketika membahas hal yang serius. Maka pelan-pelan kami saling memahami. Dia memahami saya yang kenapa banyak celelean dan tidak serius. Saya memahami dia kenapa mengendaki serius, supaya efektif pertemuan membahas penyelesaian masalah dan cepat selesai. Dan itu yang kemudian kami saling memahami, saling mengenal, dan saling memberikan peringatan atau warning secara halus. Dan tentu saja sekarang menjadi Romo yang dekat dengan saya, yang kadang-kadang enak sekali ketika ngomong, ketika saling memberi masukan, dan akhirnya juga menjadi sahabat dalam Tuhan untuk bersama-sama menggapai iman yang lebih dalam tadi, menghadapi penyesatan-penyesatan, dan sekaligus juga isu-isu, cerita-cerita satu dengan yang lain yang kadang saling menjelekkan di belakang kami masing-masing. Sehingga kloplah kami menjadi sahabat yang selalu memberikan warning secara positif, secara dewasa, secara bijaksana, satu dengan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon iman kepada Tuhan. Iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup untuk pertama, menerima warning, menerima masukan-masukan.
kalau kita diberi masukan, mungkin kadang tidak sadar kita sudah keluar dan mengikuti penyesatan-penyesatan itu, keluar dari koridor jalan yang digariskan Tuhan. Atau sebaliknya, diberi iman supaya kita berani memberikan peringatan, warning, 4 mata, supaya tidak saling ngerasani di belakang, tetapi memberikan hal yang positif satu dengan yang lain, supaya akhirnya kita menjadi dewasa di dalam iman, di dalam keterbukaan dan bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.